Baik, selamat pagi. Bertemu dengan saya lagi Muhammad Jakfar dalam mata kuliah Analisis Real 1 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita ingin membahas mengenai limit barisan bilangan real. Oke, sasaran kuliah kita hari ini itu adalah memahami konsep limit barisan bilangan real secara intuitif, presisi, dan geometris serta contohnya. Oke, kita mulai ya. Baik, apa itu limit barisan? Secara intuitif didefinisikan seperti berikut. Misal kita punya barisan X besar, yaitu barisan Xn, adalah barisan bilangan real. Bilangan real X disebut limit dari barisan X atau dinotasikan seperti ini, itu kalau N-nya semakin besar atau semakin ke kanan, maka nilai dari Xn atau suku-suku ke N atau unsur ke N itu semakin dekat ke X. Maksudnya gini, semakin ke kanan sukunya nanti akan semakin dekat ke suatu bilangan X. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Misal kita punya barisan X sama dengan 1/N. Kalau kita tulis secara mendaftar, barisannya berarti 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, secara intuitif, semakin besar N atau semakin ke kanan, suku-sukunya atau unsur-unsurnya ini nanti akan semakin dekat ke berapa? Iya, benar. Semakin dekat ke 0 atau menuju ke 0. Maka boleh kita tulis limit dari X ini sama dengan 0. Itu adalah definisi secara intuitif. Namun, kita lihat di sini ada kata dekat. Definisi ini kurang pas. Kenapa? Karena di sini ada kata dekat dan kita tahu dia relatif ya. Jadi kita ubah kalimat ini ke lebih presisi nanti. Caranya gimana? Ubah kalimat dekat ini menjadi kalimat lebih matematis. Dekat itu artinya jaraknya sangat kecil, ya kan? Jarak xn ke x sangat kecil. Kita tahu di matematika jarak xn dengan x itu disimbolkan dengan, nah ini, nilai mutlak xn min x. Ini menyatakan jarak xn ke x. Dekat itu artinya sangat kecil jaraknya. Artinya apa? Kurang dari suatu bilangan. Sini saya simbolkan epsilon. Kenapa epsilon? Karena biasanya epsilon ini mewakili simbol-simbol bilangan yang sangat kecil. Ya. Jadi jarak xn ke x itu sangat kecil. Sekecil berapa? Epsilonnya berapa berarti? Apakah jaraknya kurang dari 0,7? Namanya dekat, berarti lebih kecil lagi. 0,07 masih kurang kecil lagi. 0,0001 apakah itu sudah dekat? Masih kurang lagi ya. Artinya apa? Dekat untuk semua bilangan berapapun ini. Jadi kita epsilonnya sebarang untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0. Jadi dia sangat dekat sekali. Terus untuk N di sini, apakah untuk semua N berlaku begini? Enggak ya. Kenapa? Karena yang kita selidiki nanti kan di ujung-ujungnya. Jadi hanya N di ujung-ujung aja yang ingin berlaku seperti ini atau dekat seperti ini. Jadi N-nya kita pilih ujung-ujung, artinya ada K bilangan asli di mana nanti berlaku ini untuk setiap N yang lebih besar dari K tersebut. Ini artinya setelah K, suku-suku selanjutnya berlaku seperti ini. Oke. Jadi secara presisi, inilah definisi limit barisan. Misalkan X besar adalah barisan bilangan real. Bilangan real X kecil disebut limit barisan X atau dinotasikan seperti ini.
Kalian boleh menotasikan seperti ini, limit X besar, atau boleh limit dalam kurung XN, yang ini. Atau kalau mau lengkap lagi, boleh ditulis limit N menuju tak hingga dari XN. Definisinya apa? Definisinya, jika untuk setiap bilangan real epsilon lebih besar dari 0, ada bilangan asli K, dia boleh bergantung sama epsilon, sedemikian hingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar dari K berlaku Xn min X, terus dimutlakan harus kurang dari epsilon. Ya. Ini adalah bentuk presisi dari definisi intuitif tadi. Nah, catatan, jika suatu barisan mempunyai limit, ingat tidak semua barisan punya limit. Nah, jika barisan mempunyai limit, maka barisan tersebut nanti dikatakan barisan konvergen. Jika tidak, berarti dinamakan barisan divergen. Gitu ya. Untuk menambah pemahaman kita tinjau dari segi geometrisnya, ya. Apa arti limit X sama dengan X kecil secara geometris? Karena limit itu adalah fungsi, berarti kita bisa menyajikan dalam koordinat kartesius dong, ya. Di mana domainnya adalah N dan ringnya adalah R. Oke. Misal, untuk N sama dengan 1, suku ke-1-nya di sini. Xn sama dengan 2, suku keduanya ini, suku ketiganya ini, suku keempatnya ini, suku kelimanya ini, suku keenamnya ini, ketujuhnya ini, dan seterusnya. Kita lihat. Nah, barisan ini seperti menuju suatu bilangan ya, yaitu bilangan X. Oke. Jadi barisan ini memiliki limit X. Apa makna secara geometrisnya tadi? Maknanya adalah gini. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ya, kita buat interval ini. Oke. Maka kalau dia memang konvergen atau limitnya X, maka pasti ada suatu K bilangan asli, yaitu ini, di mana untuk setiap N yang lebih besar dari K, nilai dari Xn keseluruhan ada di interval biru ini. Nah, suku-sukunya semua ada di sini. Nah, ini makna secara geometrisnya. Untuk setiap epsilon, artinya epsilonnya diperkecil pun, kita bisa menemukan K, yaitu dalam hal ini K-nya sama dengan 7 ya. Ada K sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, si Xn ada di interval biru ini. Atau suku-sukunya semua termuat di interval biru ini. Berapapun epsilon, epsilonnya saya semakin kecilin lagi, ada K, yaitu ini. Ya, di mana semua N yang lebih besar dari K, Xn ada di interval ini. Oke. Dikecilin lagi pun tetap kita menemukan K. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K atau sama dengan K, si Xn semuanya ada di sini. Jika berlaku ini, untuk setiap epsilon kita pasti menemukan bilangan asli K, sehingga berlaku tadi, maka barisan ini barisan yang konvergen dengan limit sama dengan X. Oke. Sekarang kita secara aljabar bagaimana membuktikan limit barisan. Nah, tadi kita tahu barisan ini itu menuju ke 0 atau limitnya sama dengan 0. Tapi secara intuitif, secara perasaan kita. Nah, sekarang kita diminta untuk membuktikan secara analisis atau aljabar.
bahwa limit barisan ini emang benar-benar sama dengan 0. Tidak hanya secara intuitif, tapi secara presisi. Oke, bukti. Gimana buktinya? Ya berarti kita kembalikan ke definisi tadi. Diberikan epsilon lebih besar dari 0, berarti kita harus bisa menemukan K bilangan asli, yaitu siapa? Intinya kita ingin mencari itu. Sehingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar dari K, berlaku ini. Xn min X kurang dari epsilon, atau Xn sangat dekat ke X. Nah, kalau kita bisa menemukan K ini berapa? Selesai sudah terbukti. Yang jadi masalah, gimana Pak cara mencari K ini agar berlaku ini? Nah, biasanya untuk mempermudah, kita menggunakan analisis pendahuluan. Karena tujuan kita ini, kita berangkat dari yang bawah, tujuan kita ini, oke, Xn min X mutlaknya harus kurang dari epsilon. Ini tujuan kita. Kemudian kita substitusi siapa Xn, siapa X, sehingga diperoleh ini. Xn min 0 adalah Xn, atau seper N di sini, harus kurang dari epsilon. Dan di sini, akhirnya kita menemukan seper N kurang dari epsilon. Karena seper N bilangan positif, jadi mutlaknya sama dengan dia sendiri, gitu ya. Sehingga seper epsilon kurang dari N. Maka haruslah syaratnya N lebih besar dari seper epsilon. Nah, karena di sini N lebih besar atau sama dengan K, agar berlaku ini, maka K-nya juga harus lebih besar dari seper epsilon. Tapi K harus bilangan asli. Maka siapa sih K? Bilangan asli terkecil yang lebih dari seper epsilon. Kalau kita pilih ini, maka untuk setiap N yang lebih besar dari K, berarti kan seper N-nya kurang dari atau sama dengan seper K. Nah, seper K ini kurang dari epsilon gara-gara pemilihan tadi. Ya, ini. Akibatnya berlaku apa? Xn min X nilai mutlaknya yaitu sama dengan nilai mutlak seper N min 0 atau sama dengan nilai mutlak seper N yang sama dengan seper N. Dia kurang dari atau sama dengan seper K dan kurang dari epsilon. Selesai, terbukti. Ketika kita menemukan K-nya berapa dan menyebabkan ini, ya udah selesai. Oke, untuk menambah wawasan kita lagi, saya sediakan latihan di sini, silakan dikerjakan. Ya, di sini ada 2 soal dan soal nomor 2 ada 4 poin. Apabila kalian bisa mengerjakan ini semua, berarti kalian sudah paham apa itu limit barisan. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih.